Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemakalah satu, yaitu Afidurratun Nafi'ah dari Universitas Tidar, ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Implementasi Perangkat Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Kelas 11 MTS Negeri 1 Kota Magelang. Eh, Untuk pendahuluannya, pendidikan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan yang mendukung kehidupan di masa depan. Di MTS Negeri 1 Kota Magelang menghadapi tantangan dalam pengajaran matematika, terutama dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 11, 9. Pemahaman konsep yang rendah terlihat dari kesulitan siswa dalam memilih prosedur yang tepat untuk memecahkan masalah dan menerapkan konsep yang telah diajarkan. Observasi ini berfokus pada implementasi perangkat pembelajaran yang efektif, terutama pada alat peraga, untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika pada materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, alat peraga dapat mengurangi keabstrakan konsep dan menarik perhatian siswa sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Untuk tujuan dari penelitian ini, yaitu meningkatkan pemahaman konsep matematika, kemudian melalui penggunaan perangkat pembelajaran yaitu alat peraga. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan kontribusi pada metode pembelajaran matematika yang lebih interaktif dan efisien. Dengan penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yaitu jenis penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitiannya siswa kelas 9C MTS Negeri 1 Kota Magelang. Kemudian langkah-langkah dari penelitian tersebut yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, kemudian pengamatan, dan juga refleksi. Nah, implementasi perangkat pembelajaran yang digunakan yaitu alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan juga bola. Untuk tujuannya yaitu mengurangi keabstrakan konsep, meningkatkan minat, dan juga motivasi siswa. Ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu perencanaan. Dari tahap awal, kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi dengan guru mata pelajaran matematika terkait dengan materi yang diajarkan. Setelah mengetahui rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 9, penulis memutuskan untuk memilih salah satu materi yaitu subbab bilangan dan kelipatan. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan observasi terhadap siswa kelas 9 guna mengetahui karakteristik siswa termasuk dalam tipe belajar yang diterapkan dalam proses pembelajaran siswa. Berdasarkan hasil observasi, penulis kemudian menetapkan alat peraga sebagai perangkat pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep bangun ruang sisi lengkung. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Dalam kegiatan ini, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2024 di kelas 9C dengan jumlah siswa yaitu 21 siswa. Pada tahap ini, memulai kegiatan pembelajaran dengan memberikan persepsi kepada siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang akan diajarkan sebagai pertanyaan tematik. Pertanyaan ini dirancang untuk mengetahui kesiapan siswa terhadap minat belajar mereka. Setelah persepsi dilakukan, kemudian menyampaikan materi terkait bangun ruang sisi lengkung. Nah, dalam penyampaian materi bangun ruang sisi lengkung ini menggunakan perangkat pembelajaran yaitu alat peraga bangun ruang kerucut, tabung, dan juga bola sebagai alat bantu siswa agar siswa dapat lebih memahami materi yang diajarkan dengan mudah.
Kemudian yang ketiga yaitu pengamatan. Nah, dalam pengamatan ini, alat peraga bangun ruang sisi lengkung berbentuk tabung, kerucut, dan juga bola. Pada pengimplementasiannya, alat peraga ini digunakan untuk membuktikan bagaimana mencari volume dari bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan juga bola. Nah, untuk membuktikan yaitu dengan mengisi beras ke dalam alat peraga tersebut. Nah, pada setiap percobaan, diminta perwakilan anak untuk mencoba membuktikan dan mencari volume tabung, kerucut, dan juga bola di depan kelas. Hal itu membuat siswa lebih bisa memahami bagaimana mencari volume tabung, kerucut, dan juga bola jika diketahui salah satu di antara ketiga bangun tersebut dan membuat pembelajaran lebih berkesan sehingga tidak mendapatkan permasalahan terkait sehingga ketika siswa mendapatkan permasalahan terkait volume bangun ruang sisi lengkung dapat mempermudah mengingatkan materi tersebut. Dan yang terakhir yaitu refleksi, yaitu setelah membuktikan volume tabung, kerucut, dan juga bola, kemudian siswa melakukan evaluasi dengan mengerjakan soal LKPD yang sudah disiapkan oleh guru secara berkelompok. Nah, saat siswa mengerjakan soal LKPD, terlihat lebih cepat dalam mengerjakan soal tersebut. Setelah mengerjakan soal, guru menanyakan apakah pembelajaran hari ini berkesan dan dapat membantu memudahkan siswa memahami materi volume bangun ruang sisi lengkung, dan juga siswa merasa lebih paham dan senang bahkan berkesan. Nah, untuk dalam peningkatan pemahaman ini, perangkat pembelajaran memudahkan siswa dalam memahami konsep volume bangun ruang. Kemudian interaksi dan motivasinya yaitu siswa lebih aktif dan juga menunjukkan minat lebih tinggi terhadap pembelajaran matematika. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil utamanya yaitu perangkat pembelajaran terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika, terutama pada materi bangun ruang sisi lengkung. Kemudian untuk dampak positifnya yaitu meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan serta hasil belajar siswa. Dan untuk kontribusinya yaitu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.